Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Dlia Ulami SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Sela Febriana. Saya dari kelas manajemen B, nomor NIM B11210068. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Yang pertama, arti hijrah Nabi ke Madinah. Periode Madinah yaitu sejak peristiwa hijrah sampai dengan wafatnya Nabi. Pada periode Mekah, Nabi menyampaikan misi kenabian memperkenalkan ajaran Islam yang mengajarkan ajaran Tauhid. Misi Nabi ini mendapatkan tantangan keras dari penduduk Mekah yang dipelopori tokoh-tokoh suku Quraisy. Mereka bukan saja tidak menerima ajaran Tauhid yang ditawarkan Nabi. Mereka menentang secara keras, bahkan memberikan ancaman fisik kepada Nabi dan orang-orang yang mengikutinya. Dasar berpolitik negeri Madinah. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar itu antara lain: dasar pertama adalah sarana terpenting untuk mewujudkan rasa persaudaraan. Dasar kedua yang ditegakkannya adalah ukhuwah Islamiyah atau sering disebut persaudaraan di dalam Islam. Dasar ketiga adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Piagam Madinah. Piagam Madinah disepakati tidak lama sesudah umat muslim pindah ke Yastrib yang waktu itu masih tinggi rasa kesukuannya. Dasar yang dipakai Nabi dalam menghadapi gangguan kaum kafir Quraisy tersebut adalah surat yang terkandung dalam Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala syai'ah. Idfa billati hiya ahsanu fa izzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah atau kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang sentaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Tantangan dan keberhasilan Piagam Madinah. Ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nilai toleransi antar umat beragama. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Keadilan harus tetap ditegakkan walau kepada orang non-muslim. Waspada dan hati-hati terhadap orang-orang non-Islam karena bagaimanapun mereka tidak rela kalau Islam itu maju. Kesimpulan, ada 3 dasar utama yang diletakkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun pemerintahan Islam di Madinah yang penduduknya pluralis, yaitu pembangunan masjid, ukhuwah Islamiyah, dan menjalin persahabatan dengan dalam sebuah ikatan perjanjian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul 2 kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Demikianlah makalah yang saya buat. Kami menyadari dalam penulisan makalah ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.